Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan kami, yaitu sebuah aplikasi pengobatan kesehatan mental atau mental illness. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Teman saya, Paulus Panduwindito, dan saya, Mikael Latas Pradipta. Gangguan jiwa atau gangguan mental merupakan jenis penyakit yang memengaruhi emosi seseorang. Kondisi ini menyebabkan pola pikir dan perilaku pengidapnya mungkin berbeda serta mengalami perubahan. Sayangnya, orang yang mengidap penyakit ini sering dipandang sebelah mata dan diidentikan dengan hal-hal yang negatif. Padahal, sama seperti jenis penyakit lainnya, mental illness juga ada obatnya dan bisa ditangani. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan obsesif kompulsif. Resiko dari mental illness ini adalah yang pertama, depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung. Yang kedua, stres. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres yang berkepanjangan dapat mengganggu kesehatan fisik serta melemahkan daya tahan tubuh. Selain itu, stres juga dapat menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan dan sistem reproduksi. Ketiga, narkoba. Orang yang mengalami mental illness akan lari kepada obat-obatan yang terlarang dan alkohol. Yang keempat atau yang terakhir adalah kegagalan hidup. Mereka juga akan mengalami kegagalan seperti prestasi di sekolah yang menurun ataupun penurunan kemampuan dalam kehidupan kerja. Penyebab dari mental illness ini adalah yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, dapat terjadi di kehidupan rumah tangga ataupun terjadi pada masa kanak-kanak. Kedua, faktor genetik. Mental illness bisa saja diturunkan melalui sifat genetik dari kedua orang tua. Ketiga, trauma. Kejadian yang sudah berlalu dapat menjadi ujung tombak dalam mental illness. Penderita pernah mengalami suatu kejadian yang sangat berat dan tidak mengenakan, dan masih terkenang hingga sekarang. Yang keempat, obat-obatan. Penyalahgunaan obat-obatan juga dapat menjadi penyebab mental illness seseorang. Senyawa kimia yang berbahaya bisa saja merusak otak dan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Kelima, stres berat. Apabila penderita mengalami stres berat dalam waktu yang lama, maka akan menjadi penyakit mental. Ada 3 pencegahannya. Yang pertama, berpikir positif, yaitu mengusahakan diri sendiri untuk selalu berpikir dan memiliki pikiran positif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kedua, menjaga relasi dengan sesama, dapat berupa membantu orang lain dengan tulus dan saling menyapa orang lain. Yang ketiga, pola hidup sehat. Melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Pengobatan untuk mental illness ada yang pertama adalah obat. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak di otak. Yang kedua, niat dalam diri. Membuat rencana bagi diri sendiri, misalnya mengatur gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari untuk melawan penyakit mental. Rencana ini bertujuan untuk memantau kesehatan, membantu proses pemulihan, dan mengenali pemicu atau tanda-tanda peringatan penyakit. Yang ketiga, psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk mengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat
merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengobati penyakit mental atau mental illness. Yang keempat, support group. Support group umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Mereka berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan. Yang kelima, rawat inap. Rawat inap diperlukan jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialaminya, atau terdapat kegawat daruratan di bidang psikiatri. Misalnya, percobaan bunuh diri. Jadi dulunya sudah kami berkali-kali sudah. Baik paranormal dan dokter sudah kami carikan. Tapi hasilnya begitu saja, terpaksa dipasung. Itu aja. Far too often, treatable mental illness is being left untreated, and at least 50 people, but possibly hundreds, are held in makeshift shackles. This man, left chained up next to his own excrement. This young girl, out of sight, out of mind. And this woman, kept in a room without lights, chained to the wall. Walaupun kesehatan mental sangat penting bagi kita, faktanya kesehatan mental masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kita tidak sadar akan kepentingannya, justru banyak pandangan buruk terhadap kesehatan mental. Salah satunya adalah pergi ke psikolog masih dianggap tabu bagi sebagian masyarakat. Dan pandangan yang paling umum adalah pergi ke psikolog sama dengan gila. Mengacu pada WHO yang pada tahun 2017 menyatakan bahwa depresi dan kecemasan merupakan gangguan jiwa umum di mana terdapat lebih dari 200 juta orang di dunia atau hampir 4% yang tepatnya adalah 3,6% dari populasi manusia menderita kecemasan. Dan 322 juta atau 4,4% menderita depresi di mana hampir setengahnya berasal dari Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Di Indonesia sendiri terjadi peningkatan yang signifikan dari 6% pada tahun 2013 menjadi 9,8% di tahun 2018 untuk gangguan emosional masyarakat berusia 15 tahun ke atas yang kebanyakan berujung bunuh diri. Selain itu, WHO mengatakan depresi dan kecemasan menyebabkan ekonomi global mengalami kerugian sebesar 1 triliun US dollar setiap tahunnya. Singkatnya, kesehatan mental itu sangat penting bagi kehidupan manusia yang sayangnya masih dinomorsekiankan di prioritas kita. Selain itu, tarif yang dibutuhkan untuk konsultasi ke psikolog terbilang cukup mahal, mulai dari 150.000 hanya untuk sekali konsultasi. Dan pada tahun 2019, bertepatan dengan keluarnya film Joker, masalah mental illness ini mulai disorot lebih lagi. Namun di saat yang sama terjadi sebuah gangguan mental yang dialami banyak orang, yaitu self-diagnosis atau mengklaim dirinya mengidap mental illness karena dianggap keren. Ini jadi sebuah masalah baru karena minimnya edukasi tentang kesehatan mental. Selain itu, kita sering tidak sadar bahwa kita itu mengidap mental illness. Kita hanya bisa memperkirakan saja karena untuk mencapai sebuah kesimpulan dan penanganan dibutuhkan ilmu yang lebih dalam lagi atau secara singkat harus dilakukan oleh ahlinya. Berangkat dari hal itu, kami membawa sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan menangani permasalahan kesehatan mental di Indonesia secara masif dengan cara support group menggunakan metode therapeutic community. Therapeutic community sendiri adalah metode yang biasa dipakai dalam rehabilitasi narkoba di Indonesia. TC adalah metode yang dapat membuat manusia berubah dari pelajaran melalui teguran, aksi, pengertian, dan sharing pengalaman dengan prinsip self-help, mutual help, yang berarti tiap anggotanya akan punya tanggung jawab untuk saling menolong dengan saling menguatkan dan saling memberi saran satu sama lain. Dengan metode TC ini, kita dapat mengubah cara berpikir, perasaan, perilaku, nilai, dan lebih mengenal diri sendiri dengan membentuk tingkah laku, belajar mengendalikan emosi, dan dilanjutkan dengan mengembangkan pemikiran kita. Organisasi ini akan didukung oleh aplikasi yang bernama TC yang akan menunjang jalannya dinamika organisasi itu. Mungkin beberapa di antara kita masih takut untuk dipandang gila jika dilihat pergi ke psikolog oleh orang lain, dan mungkin sebagian lainnya kesulitan dalam biaya untuk pengobatan. Hadirnya aplikasi ini akan membantu mengatasi semua itu. Aplikasi ini akan punya beberapa fitur, yakni pengaturan jadwal untuk membantu pengguna mengatur pola hidupnya. Yang kedua adalah fitur pencarian dan berita terkini untuk membantu pengguna menghabiskan waktu agar tidak terlarut dalam masalah kesehatan mentalnya. Yang ketiga, klub, seperti halnya Clubhouse untuk saling sharing dan diskusi mengenai permasalahan serupa yang pengguna alami secara audio dengan orang yang mereka tidak kenal.
Yang keempat, forum diskusi di mana pengguna bisa membagikan pengalaman atau bertanya secara teks atau tulisan kepada pengguna yang lainnya untuk mencari jalan tengah atau cara yang terbaik dalam permasalahannya. Yang terakhir adalah konseling dengan psikolog atau psikiater yang telah ada di organisasi tersebut. Karena sekali lagi, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita butuh mengikut sertakan ahli untuk membantu kita keluar dari masalah kesehatan mental kita. Mungkin sekian gagasan yang bisa kami bawa pada kesempatan kali ini. Kami sangat berharap gagasan ini dapat terrealisasikan sehingga angka pengidap kesehatan mental Indonesia dapat menurun atau bahkan hilang. Terima kasih.